Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita sudah masuk di bulan Juli dengan anugerah Tuhan. Kita melewati hari demi hari dengan penyertaan Tuhan. Melewati berbagai pergumulan dan juga mengecap berbagai kebaikan Tuhan. Sebab Dia Allah yang menyelamatkan hidup kita. Juru selamat yang sanggup menolong setiap kita. Yang menuntun setiap langkah kita. Dan pagi hari ini mari saudaraku kita hadir di hadapan Tuhan, merendahkan diri, meninggikan dan memuji namanya. Sebab pengorbanannya begitu sempurna dalam hidup kita. Dia curahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh tiada terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari mengucap syukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layak Kau Tuhan dipuji dengan segenap hatiku. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Angkat tangan saudara, katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Hanya Kau yang layak terima pujian. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh Engkau yang layak terima pujian. Engkau layak terima hormat.
Engkau layak terima hormat pujian, terima hormat kemuliaan. Kirama Yeshki hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Dia layak terima hormat, katakan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang haleluya, 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 ketiganya yang esa. Haleluya, 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 ketiganya yang esa. Oh, Engkau layak terima sembah dan pujian dan hormat. Haleluya. Kami mau terus memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dia layak terima segala pujian. Dikorbankan dirinya untuk menebus setiap kita. Dan Dia Tuhan penolong kita. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritamu, saudara. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat panji. Ku angkat panji, oh, Dia tak pernah angkat semua yang penebusku. Dia hiduplah, yang penebusku. Dia hiduplah, yeah. Aku tahu Engkau penolongku. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, kami yakin, ku yakin Dia angkat deritamu. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakit. Amin. Ku yakin, amin. Mari angkat panji, ku angkat panji.
Pujian ini mengatakan dia penebusku, dia hidup. Saudara, hidup kita diperhatikan oleh pemilik hidup kita. Dia Allah yang hidup. Dan mari kita naikkan pujian syukur kita bagi dia. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yeah. Mari menari bagi Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Saudara, mari bangkit berdiri bersama, bertepuk tangan dan menari bagi Tuhan. Haleluya. Bas memuji Tuhan. Katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Katakan ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menyanyi, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan namamu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Hidup ini adalah pemberian Tuhan. Mari kita kembalikan untuk hormat kemuliaan namanya. Dan Bapak Ibu Saudara diizinkan untuk memberikan persembahan yang bisa diberikan di gereja. Dan kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan. Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kami. Engkau Allah yang memperhatikan setiap hidup kami. Dan hari ini kami serahkan persembahan yang kami miliki, yang kami berikan dengan segenap hati untuk Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami. Lebih dari itu, terimalah persembahan tubuh, hidup kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mendengar doa setiap kami yang rindu untuk kembali beribadah di rumah-Mu Tuhan. Kiranya segala sesuatu menjadi lebih baik, dan melalui peristiwa ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh kembali beribadah bersama. Kiranya persembahan ini bisa menolong, membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Di saat kami tidak mampu, kami selalu punya kekuatan untuk berseru hanya kepada Tuhan, pemilik hidup kami,
yang menebus hidup kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kalau penyelamatku, kami berseru hanya kepadamu Tuhan. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Sebab hanya Engkau satu-satunya yang mampu menyelamatkan kami. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kami berseru kepada Tuhan sebab Tuhanlah satu-satunya yang kami andalkan dan yang kami percaya.
Bahkan di masa kesesakan kami, pengharapan kami hanya tertuju kepada Tuhan semata. Sebab itu Tuhan, biar firman Tuhan akan memperbarui roh dan pikiran kami. Supaya dengan pikiran yang dibaharui, kami semuanya bisa mengerti apa yang harus kami buat. Bahkan di masa-masa sulit kami tetap memiliki pikiran Kristus. Mari berbicaralah atas kami semuanya malam hari ini ya Tuhan. Firman Tuhan diurapi dan jemaat Tuhan yang mendengarnya pun akan diberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara semuanya. Senang pagi hari ini kembali bersama dengan Anda semuanya untuk kita sama-sama belajar akan firman. Saya mempercayai satu perkara bahwa hanya firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan memberikan pengharapan kepada kita dan firman Tuhanlah yang memberikan jaminan kepada kita bahwa di masa-masa sulit kita tetap tegak berdiri karena Tuhanlah yang menopang kita semuanya. Mari buka Alkitab kita sama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Saya mengajak kita membaca Alkitab sekali lagi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kalau sudah selesai menemukan, saya akan membacakan ayat ini buat saudara semuanya. Aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat yang kelima, saya mengajak Anda membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya ulangi ayat yang menjadi kata kunci pagi hari ini untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ibu bapak saudara semuanya, kita belajar dari ayat-ayat ini bahwa kunci yang sesungguhnya itu ada di dalam pikiran kita. Keadaan Anda baik atau buruk tergantung pikiran kita. Hari-hari ini saya menjumpai ada begitu banyak orang tertekan dalam hidupnya. Mereka stres, mereka depresi. Kenapa itu bisa terjadi? Sekali lagi, yang menjadi masalah bukan masalahnya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana respon kita terhadap masalah itu. Dan respon kita ditentukan oleh bagaimana cara pikir kita terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kita harusnya menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ibu bapak saudara semuanya, tidak terhitung banyaknya lagi orang Kristen yang jatuh bukan karena sesuatu yang lain, kecuali karena mereka punya mindset yang keliru. Saya berikan contoh dalam Alkitab, Raja Saul. Siapa yang tidak kenal Raja Saul, ibu bapak saudara semuanya. Dan Alkitab menulis seperti ini. Ketika Saul menghadapi tekanan dalam hidupnya, menghadapi himpitan dalam hidupnya. Dan ketika dia diserang oleh bangsa Filistin, sementara rakyat berpencar meninggalkan Saul. Saul panik, Saul takut. Karena jumlah pasukannya semakin berkurang kalau dia tidak segera berperang.
Dan masalahnya adalah untuk berperang dia harus tunggu Samuel yang datang untuk mempersembahkan korban. Dan yang terjadi adalah Saul lancang dan dia mempersembahkan korban. Padahal itu bukanlah yang menjadi haknya untuk melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa itu terjadi? Samuel menegur Saul habis-habisan. Dan yang menarik adalah firman Tuhan menulis seperti ini. Saul berkata, maka pikirku. Jadi saudara, kenapa Saul gagal? Karena Saul mengandalkan pikirannya. Pikirannya belum ditaklukkan di hadapan Allah. Itulah yang membuat Saul gagal. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus? Saya ingin mengajak Anda semuanya memahami cara kerja sebuah yang namanya pikiran. Kita punya pikiran, kita punya kalau dalam bahasa medis otak, tetapi tidak semua orang mengerti cara kerja pikiran, cara kerja otak. Itulah yang membuat kita gagal menawan segala pikiran kita dan menaklukkannya di bawah Kristus. Saudara-saudara, kalau kita ingin melakukan sesuatu, misalnya Anda ingin memperlakukan sebuah barang misalnya, Anda harus mengerti bagaimana cara kerja barang atau perangkat itu. Anggap saja Anda punya yang namanya mobil, atau Anda punya yang namanya motor. Kalau Anda punya mobil, maka Anda harus mengerti bagaimana cara kerja mobil. Kalau Anda tidak mengerti cara kerja mobil, maka dijamin mobil itu tidak akan awet, tidak akan bertahan lama. Kenapa saudara? Karena kita akan salah menggunakan atau salah melakukannya. Anda punya barang apapun, hal yang pertama yang Anda harus paham, Anda harus mengerti bagaimana cara kerjanya. Firman Tuhan berkata kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dengan kata lain, kita harus paham dulu bagaimana cara kerja pikiran atau cara kerja otak kita. Supaya kalau kita bisa mengerti, supaya kalau kita bisa paham, kita bisa menaklukkannya. Ibu bapak saudara semuanya, hal yang pertama saya ingin mengajak Anda membaca di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Buka Alkitab Anda di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Ayat ini cukup populer saudara, dan tentu kita bisa membaca ayat ini dan merenungkannya dengan baik-baik. Sudahkah ketemu? Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hal pertama, bagaimana kita bisa menawan dan menaklukkan pikiran kita di bawah Kristus. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kenapa Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi, hendaknya kita memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan. Saudara-saudara, salah satu keajaiban otak, saya ingin Anda menaruh perhatian akan hal ini, karena ini hal yang sangat penting. Salah satu keajaiban otak adalah ketika kita memikirkan sesuatu, maka otak secara otomatis akan menyodorkan banyak informasi untuk memperkuat apa yang kita pikirkan. Saya ulangi lagi. Salah satu keajaiban cara kerja otak adalah ketika Anda memikirkan satu hal saja, maka otak langsung mencari banyak informasi untuk menguatkan apa yang Anda pikirkan. Saya berikan contoh. Anda punya pengalaman seperti ini enggak? Ketika Anda misalnya belum memiliki mobil tipe tertentu dengan merek tertentu misalnya. Lalu kemudian Anda memiliki mobil itu. Taruh saja Anda beli satu mobil
merek tertentu, tipe tertentu. Dan yang ajaib adalah ketika Anda punya mobil itu dan Anda mengendarai di jalan raya, tiba-tiba mobil yang sama dengan Anda terlihat berseliweran di jalan raya. Siapa punya pengalaman seperti itu? Betul enggak? Anda punya motor tipe merek tertentu, sebelum Anda punya, Anda seolah-olah tidak melihat motor itu berseliweran. Tapi begitu Anda punya, Anda kendarai, tiba-tiba dimanapun Anda berjalan, Anda akan berpapasan dengan motor seperti merek yang Anda punya. Kenapa demikian? Pertanyaannya, apakah sebelum Anda punya tidak ada motor atau mobil jenis yang seperti yang saya maksudkan? Apakah memang tidak ada berseliweran di jalan raya? Tentu saja jawabannya ada. Cuma kita tidak melihatnya. Kenapa kita tidak melihatnya? Karena otak kita belum menerima informasi tentang hal itu. Begitu kita menerima informasi tentang hal itu, langsung otak kita menyodorkan banyak informasi untuk menguatkan informasi itu. Masalahnya seperti ini. Kalau Anda memikirkan hal yang jahat, Anda memikirkan hal yang salah, maka otak akan menyodorkan kepada Anda banyak informasi untuk memperkuat hal yang salah itu. Contoh, ketika Anda benci dengan seseorang, Anda luka hati dengan seseorang, ketika Anda memikirkan itu, apa yang terjadi? Otak akan menyodorkan banyak informasi untuk menguatkan apa yang sedang Anda pikirkan. Anda sedang benci dengan seseorang, tiba-tiba otak menyodorkan pengalaman masa lalu, bagaimana Anda dikhianati, bagaimana Anda ditipu, bagaimana Anda ditelikung, bagaimana Anda diperlakukan dengan buruk. Otak kita tiba-tiba menggali semua informasi yang berkaitan dengan hal itu. Sehingga Anda bisa berkata kepada diri sendiri, cukup beralasan kalau aku benci dengan orang itu. Kenapa? Karena otak menyodorkan banyak informasi untuk memperkuat apa yang sedang kita pikirkan. Bukankah kita punya pengalaman yang sama? Betul enggak? Semakin Anda mengingat, otak akan memberikan banyak suggestion kepada Anda semuanya. Itu mirip kalau Anda pakai perangkat, Anda pakai gadget. Kalau Anda ketik, Anda sedang cari apa? Misalnya Anda sedang cari handphone dengan tipe tertentu misalnya. Tiba-tiba saja handphone Anda akan dipenuhi dengan iklan berkaitan dengan handphone yang sedang Anda cari. Benar-benar handphone itu mengerti kita lebih daripada kita mengerti diri kita sendiri. Punya pengalaman seperti itu? Anda browsing, Anda sedang cari apa? Sekarang sedang demam sepeda. Anda baru ketik sepeda merek apa? Tiba-tiba Anda buka akun Instagram, iklannya apa? Sepeda. Anda buka YouTube, iklannya apa? Sepeda. Dan apapun yang Anda cari, Anda hanya ketemu dengan sepeda. Cara kerja otak mirip seperti itu. Sehingga yang bahaya seperti ini, kalau Anda memikirkan sesuatu yang keliru, sesuatu yang negatif, maka otak akan memperkuat akan hal itu. Sehingga orang yang luka hati akan semakin luka. Orang yang benci akan semakin benci. Orang yang jahat akan semakin jahat. Tapi kabar baiknya adalah otak itu tidak bisa bedakan, saudara. Dia hanya merespon apa yang kita pikirkan. Kalau kita menurut apa kata firman Tuhan, memikirkan yang benar, memikirkan yang mulia, memikirkan yang baik, tiba-tiba otak kita akan menyodorkan banyak informasi untuk menguatkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Ketika pikiran kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan, tiba-tiba otak kita akan menyodorkan banyak informasi. Otak kita akan mengatakan sesuatu kepada kita semuanya. Bersyukur untuk pasangan hidupmu. Sekalipun pasangan hidupmu tidak sempurna, tetapi itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepadamu. Langsung kita melihat begitu banyak kelebihan daripada pasangan kita.
Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, langsung kita teringat orang tua yang begitu peduli kepada kita. Teringat mertua, teringat menantu yang begitu mengasihi kita. Kita teringat sekalipun di masa-masa sulit seperti sekarang ini, pemeliharaan Tuhan tetap nyata terjadi dalam hidup kita. Bahkan pikiran kita langsung mengingatkan perkara mujizat itu dinyatakan dalam hidup kita. Begitu kita melihat, mengingat kebaikan Tuhan, otak kita akan mencarikan banyak informasi, 1001 alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Anda menangkap sesuatu? Itu sebabnya firman Tuhan berkata, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah apa yang manis, pikirkanlah apa yang sedap didengar. Begitu Anda mengingat kebaikan Tuhan, Anda tidak akan pernah henti-hentinya bersyukur. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun. Hal yang kedua yang saya ingin bagikan kepada Anda semuanya. Kalau hal yang pertama saya ulangi lagi, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Maka hal yang kedua adalah memasukkan yang baik dan menolak yang buruk. Kenapa kita perlu lakukan ini? Sekali lagi, kalau Anda ingin menawan segala pikiran dan menaklukkannya di bawah kaki Kristus, maka kita harus memasukkan yang baik dan kita harus menolak yang buruk. Saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa cara kerja otak itu beda dengan cara kerja hati. Jiwa dan roh itu cara kerjanya berbeda. Saya bicara soal hati lebih dulu. Hati itu bisa bedakan baik dan buruk. Amin. Hati bisa bedakan benar atau salah. Tidak peduli seorang mafia sekalipun, seorang gangster sekalipun, dia sudah melakukan banyak kekerasan, dia melakukan banyak kejahatan, dia membunuh misalnya, dia udah lakukan itu terus menerus. Tapi hati tidak pernah bisa dibohongi. Selalu ada rasa bersalah. Kenapa? Tuhan menciptakan roh, Tuhan menciptakan hati untuk bisa mengetahui apa yang benar. Itu sebabnya kita mengenal istilah hati nurani, bisa bedakan yang baik dan buruk, benar dan salah. Tapi jangan keliru, otak cara kerjanya beda jauh dengan hati. Hati ini bisa menimbang apa yang baik dan apa yang benar, yang keliru, yang benar. Hati bisa, tapi otak itu tidak bisa membedakan apa yang benar maupun yang salah. Baik atau buruk, otak tidak bisa bedakan. Otak hanya menganggap semua yang masuk ke dalam pikiran, semakin banyak informasi itu masuk ke dalam pikiran, maka otak akan menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Saudara-saudara, karena otak tidak bisa bedakan yang baik dan jahat, benar dan salah, otak hanya tergantung mana yang lebih banyak masuk informasi itu ke dalam pikirannya. Dan itu akan dianggap sebagai kebenaran. Maka Anda bisa bayangkan betapa berbahayanya kalau kita mengizinkan banyak informasi masuk begitu saja tanpa kita filter, saudara. Kenapa anak yang sering dikatakan bodoh, kelak kemudian hari benar dia jadi bodoh? Kenapa anak yang dikatakan tidak berguna, kelak kemudian hari dia benar jadi anak tidak berguna? Bahkan sebuah survei di Amerika menyatakan seperti ini. Anak yang ketika masih kecil dikatakan, kamu anak bandel, aku akan masukkan kamu ke penjara karena kamu bandel. Survei membuktikan ketika anak ini besar, ketika anak ini jadi pemuda, mayoritas dari mereka yang dikatakan bandel, nakal akan dimasukkan penjara, benar-benar masuk penjara. Lepas daripada di dalam perkataan ada kuasa, lepas daripada dalam perkataan, dalam tanda kutip, itu merupakan nubuatan bagi masa depan kita, kita harus mengerti bahwa otak tidak bisa bedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Makanya mana informasi yang paling sering masuk dalam pikiran kita, itu yang dianggap kebenaran. Kalau Anda baca firman setiap hari, maka itulah yang akan dianggap kebenaran. Amin. Kalau Anda mengizinkan hal-hal yang benar masuk setiap hari dalam pikiran Anda, ketika masa sulit datang, engkau langsung memiliki respon yang benar, maka itu juga yang akan dianggap sebagai kebenaran. Saudara-saudara, sebuah kalimat bijak berkata seperti ini. Kalau Anda berpikir Anda gagal, itu benar. Tapi kalau Anda berpikir bahwa Anda adalah orang yang berhasil, itu juga benar. Kalau Anda berpikir bahwa Anda bisa, itu benar. Dan kalaupun Anda berkata, saya tidak bisa, itu juga benar. Kenapa? Karena otak tidak bisa memilih mana yang benar dan yang salah. Otak hanya akan menganggap kebenaran oleh setiap informasi yang paling banyak masuk ke dalam pikiran kita semuanya. Maka daripada itu, saya ingin mengatakan kepada Anda semuanya, mulai hari ini saudara, belajarlah mengucapkan kata-kata yang positif. Kata-kata iman. Sebab ketika kita mengucapkan kata iman, itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Dan pikiran kita akan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Ketika Anda sedang dalam sebuah pergumulan, Anda berada dalam sebuah tekanan, apa perkataan yang pertama kali keluar dari mulut Anda? Kalau Anda mengucapkan perkataan iman, maka pikiran kita akan merekam itu dan menjadikan itu sebuah kebenaran. Ketika Anda berkata, bersama Tuhan saya pasti bisa. Bersama Tuhan saya dimampukan. Bersama Tuhan saya dicukupkan. Maka ketika di waktu kemudian hari Anda menghadapi tantangan yang sama, tiba-tiba otak akan menyodorkan informasi kepada Anda. Bersama Tuhan Anda pasti bisa. Bersama Tuhan Anda pasti mampu. Kenapa? Karena itulah yang paling sering kita masukkan ke dalam pikiran kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan di dalam dirinya, demikianlah ia. Ibu, bapak, saudara semuanya, seperti apa Anda berpikir tentang diri Anda? Kalau Anda berpikir bahwa Anda adalah orang yang tidak mungkin berhasil, Anda pun tidak akan berhasil. Siapa yang hari-hari ini mengalami masa-masa sulit di tengah pandemi seperti ini? Kalau Anda berkata, kelihatannya saya tidak bisa bertahan. Kalau Anda berkata, mungkin usaha saya akan bangkrut. Kalau Anda berkata, kemungkinan saya akan kena PHK. Kalau Anda berkata, kemungkinan saya akan sakit. Kalau itu terus yang kita ulang-ulang, maka terjadilah apa yang kita pikirkan. Sebab itu firman Tuhan sekali lagi mengatakan kepada kita, hati-hati dengan pikiran kita. Amin, ibu bapak saudara semuanya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ayub berkata, sebab yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Anda pernah baca ayat itu? Semua orang menghadapi masalah termasuk Ayub. Ayub mengalami ketakutan. Tapi karena dia berkata, yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan terjadi saudara, apa yang ditakutkan benar-benar terjadi. Hari ini saya ingin mengajak Anda semuanya belajar. Mulailah masukkan perkataan firman. Dalam situasi seperti ini saya mengajak Anda tiap hari baca firman. Karena dari mana kekuatan kita kalau bukan datang daripada firman Tuhan. Siapa yang hari-hari mengalami masa-masa sulit, masa-masa paling berat dalam hidup kita. Tiap hari baca firman, tiap hari renungkan firman. Bahkan saya berkata, tiap hari perkatakanlah perkataan iman. Semakin Anda memperkatakan, maka firman Tuhan berkata, iman itu timbul daripada pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Masukkan firman Tuhan, pikiran Kristus dalam pikiran kita, maka masa-masa sulit terjadi dan kita menjadi orang yang berkemenangan. Hal yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada Anda semuanya, supaya kita bisa menawan dan menaklukkan pikiran kita di bawah kaki Kristus, maka kita harus mulai membangun habit yang positif dalam pikiran kita. Tahukah Anda
bahwa 90% tindakan kita, keputusan kita, itu merupakan keputusan yang dibuat oleh pikiran bawah sadar. Saya ulangi lagi. Anda mau beralasan apapun, faktanya 90% keputusan kita itu karena bawah sadar. Saya berikan contoh. Ibu-ibu, ketika Anda belanja di mall, saya ingin tanya, Anda memutuskan untuk beli itu karena pikiran bawah sadar atau karena logika? Kalau Anda berkata, kami ibu-ibu kalau belanja memutuskannya beli baju ini atau tidak, beli tas ini atau tidak, beli sepatu ini atau tidak, berdasarkan logika, kemungkinan besar toko-toko pada bangkrut. Percayalah. Karena penelitian menunjukkan orang membeli bukan karena logika. Orang membeli karena emosi. Makanya iklan-iklan itu tidak menyentuh aspek logika. Kalau nyentuh aspek logika, maka sebelum kita beli sesuatu, kita akan menghitung dulu harganya berapa, dana kita ada berapa, cukup tidak untuk 1 bulan ini. Kalau saya membelanjakan ini, kira-kira keuangan bulan ini cukup atau tidak? Pada kenyataannya, orang main gesek kartu kredit. Orang yang gesek kartu kredit mikir belakangan. Itu jelas menunjukkan dia belanja bukan dengan logika. Dia belanja dengan emosi. Dan kemana datangnya atau dari mana datangnya emosi? Bawah sadar dalam pikiran kita. Begitu dengar atau baca kata sale, 70% diskon, langsung pikiran kita berkata itu murah. Betul nggak? Begitu lihat 70%, langsung pikiran kita memberitahu, kalau kamu tidak ambil sekarang, barang itu kemungkinan tidak akan ada lagi. Ini kesempatan terakhir kamu bisa dapat barang itu dengan harga yang sedemikian murah. Pada kenyataannya diskon itu berhenti atau next ada diskon lagi. Ada diskon lagi. Tapi kenapa kita nekat membelanjakan padahal keuangan kita seharusnya dihitung-hitung tidak mencukupi. Karena kita mengambil keputusan bukan berdasarkan logika. Kita mengambil keputusan berdasarkan emosi. Emosi dihasilkan dari bawah sadar dalam pikiran. Dan bawah sadar dalam pikiran itu tidak terjadi dalam semalam. Itu terjadi karena proses pengulangan dalam pikiran kita. Contoh pikiran bawah sadar itu kalau Anda mengendarai mobil. Kalau Anda pertama-tama belajar mengendarai mobil, menyetir mobil, maka itu bukan pikiran bawah sadar. Itu adalah pikiran sadar. Karena pikiran sadar, Anda berpikir bagaimana mengkoordinasikan tangan untuk menghandle kopling misalnya, kaki untuk menginjak gas, menginjak kopling, dan seterusnya. Itu pikiran sadar. Tapi karena Anda melatih terus, memasukkan informasi terus kepada diri Anda, maka bukan lagi otak sadar yang mengambil alih, melainkan bawah sadar. Apakah jelek? Tentu saja tidak. Sebab kalau Anda mengendarai mobil pakai pikiran sadar, itu bahayanya luar biasa. Betul nggak? Anda lihat tiba-tiba motor nyelonong, Anda mikir dulu nggak? Kecepatannya berapa? Anda hitung dulu. Ini cukup atau tidak waktunya? Anda mikir? Enggak. Anda tiba-tiba langsung injak rem, betul nggak? Langsung otomatis Anda kurangi gas. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar Anda menghandle semuanya. Autopilot, saudara. Demikian pula halnya dengan pikiran kita. Kalau tidak hati-hati, habit apa yang kita bangun itu akan menentukan pikiran bawah sadar. Dan tanpa terasa kita akan mengambil keputusan berdasarkan hal itu. Saudara-saudara, kenapa Daud ketika mengambil sebuah keputusan,
Dia bertanya dulu kepada Tuhan. Karena Daud melakukan kebiasaan seperti itu. Setiap hari tanya Tuhan, maka begitu ketemu dengan yang namanya masalah, dia tanya kepada Tuhan. Pikiran bawah sadarnya berkata, tanya kepada Tuhan. Saudara, kita punya pengalaman seperti ini enggak? Kalau dihadapkan kesulitan uang, ada banyak orang langsung mikirnya hutang. Halo? Anda pernah? Harusnya ketika dihadapkan kebutuhan, berdoa, mungkin itu yang paling rohani. Hal yang berikutnya Anda berpikir, menimbang apakah ada solusi lain kecuali hutang. Tapi mayoritas orang ketika dihadapkan kesulitan soal uang, tiba-tiba pikirannya cuma satu, apa? Hutang. Kenapa? Karena dia terbiasa berhutang. Dan itulah yang ditangkap oleh pikirannya. Dan itu menjadi habit, itu menjadi pikiran bawah sadar. Sehingga ketika ketemu dengan masalah, pertama kali yang muncul adalah hutang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, respon otomatis tidak pernah terjadi dengan sendirinya. Mirip cerita saya tadi. Anda tidak bisa tiba-tiba mahir mengendarai mobil tanpa Anda mikir. Kadang-kala kita ngobrol, lalu kemudian tiba-tiba kita sampai di rumah, lalu kemudian kita ingat, tadi kita mengendarai itu seolah-olah kayak enggak mikir, saudara. Betul enggak? Tapi selamat juga sampai di rumah. Kenapa itu bisa? Respon itu diambil alih oleh yang namanya pikiran bawah sadar. Kalau soal mengendarai mobil, saya pikir enggak soal, saudara. Tapi hidup ini lebih daripada hanya sekedar mengendarai mobil. Hidup ini adalah soal Anda membuat keputusan. Hidup adalah soal Anda membuat pilihan dalam hidup. Dan bahaya sekali kalau kita hanya membiasakan pikiran-pikiran yang keliru masuk dalam pikiran kita. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang buruk. Sebab itu firman Tuhan berkata, mari taklukkan pikiran kita dan taruh kepada Kristus. Mulai hari ini saya mengajak Anda semuanya baca firman Tuhan lebih sering. Mulai hari ini masukkan perkara-perkara yang berguna, perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang indah, dan jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan bagi Anda. Maka lama-lama pikiran Anda akan terasah dengan sendirinya. Saudara-saudara, saya akan tutup dengan sebuah kisah seperti ini. Saya tanya kepada Anda, kira-kira mencuri itu normal atau enggak? Anda bisa jawab, baik yang di sini ataupun yang di rumah, mencuri normal atau tidak? Tidak normal. Tapi saya tanya kepada Anda, kalau seorang anak, dia hidup di tengah-tengah keluarga pencuri, tiap hari dia lihat bagaimana orang tuanya mencuri, merampok dan seterusnya, maka anak tadi akan melihat bahwa mencuri itu adalah hal yang normal, hal yang wajar. Maaf, saya tidak bermaksud apa, saya hanya sekedar memberikan contoh. Seorang wanita yang bekerja sebagai wanita tunasusila, dia tiap hari berganti-ganti pria. Kalau saya tanya kepada Anda, apakah itu normal? Seorang wanita tiap hari gonta-ganti pria. Saya tahu jawabannya adalah tidak normal. Tapi bagi anak yang dibesarkan dalam keluarga seperti itu, maka ketika melihat ibunya tiap hari berganti pasangan, anak itu akan menganggap itu hal yang biasa. Itu hal yang normal. Kenapa? Itu yang dilihat setiap hari dan itu yang masuk ke dalam pikirannya. Makanya kalau di dalam Alkitab ada Hofni dan Pinehas. Hofni Pinehas ini jahatnya luar biasa. Dia imam tapi sikapnya kayak preman. Kerasnya luar biasa. Umat Israel yang hendak mempersembahkan korban dicegat ketika hendak masuk ke bait Allah. Lalu kemudian dirampas secara paksa bahkan dengan kekerasan. Pertanyaan saya, apakah itu hal yang normal sebagai seorang imam dia lakukan hal itu? Jawabannya tentu saja
Tidak, itu tidak normal. Tapi kenapa Hofni Pinehas lakukan itu? Karena setiap hari informasi yang masuk ke dalam pikirannya adalah kekerasan, korupsi, penggemukan diri. Firman Tuhan menulis seperti ini. Imam Eli yang merupakan orang tua daripada Hofni dan Pinehas tidak kalah jahatnya dengan anak-anaknya. Tuhan berkata tentang Imam Eli, engkau tidak menghormati aku dan engkau menggemukkan diri dari korban terbaik pemberian umat Israel. Dengan kata lain saudara, karena Hofni Pinehas melihat setiap hari yang dilakukan ayahnya seperti itu, maka dia pun akhirnya menganggap itu hal yang normal. Sekali lagi, apa yang masuk dalam pikiran Anda? Kalau Anda tidak menyaring dengan baik, tidak menjadikan firman sebagai filter, saya khawatir kita sedang membangun habit yang buruk di dalam pikiran kita. Ingat baik-baik, satu hal Anda pikirkan, pikiran kita akan mencari banyak informasi untuk menguatkan akan hal itu. Jadi hari ini dengar firman Tuhan yang berkata, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang adil, pikirkanlah yang manis, pikirkanlah yang sedap didengar, dan pikirkanlah apa yang disebut kebajikan. Saya yakin itu cara kita bisa menaklukkan pikiran kita di bawah kaki Kristus. Pikiran Anda, pikiran Kristus, masa sulit boleh terjadi dan Anda tetap menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tutup Alkitab saudara, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Pemuji, penyembah bisa maju ke depan, kita menyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Yesus, Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami berseru kepada Engkau, kalau hari-hari ini ada di antara kami sedang dalam kesesakan, kami berdoa agar pikiran Kristus yang terutama menguasai kami. Pikiran Kristus akan menuntun kami kepada pikiran damai sejahtera. Bukan ketakutan, tapi iman. Bukan kecemasan, tapi pengharapan. Ada 1001 alasan untuk kami bersyukur. Kenapa kami harus mengeluhkan satu hal, satu perkara dalam hidup. Mari Tuhan, jemaat-Mu yang hari-hari ini menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Kecemasan, ketakutan. Hari ini kami mau tawan segala pikiran-pikiran seperti itu. Dan menaklukkannya di bawah kaki Kristus. Dan kami mengizinkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memenuhi di dalam pikiran kami. Mari Tuhan, lawat umat-Mu dan Engkau akan basuh pikiran kami supaya pikiran Kristus ada dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Petrus Quick yang sudah memberikan kekuatan pada kita. Saudara percaya firman Tuhan ini hidup di dalam hidup kita? Mulai sekarang pikirkan yang baik. Ya, untuk kesekian kali kita belum bisa bertatap muka, enggak apa-apa. Kita di dalam rumah, di rumah kita,
Justru kita boleh semakin dekat dengan keluarga, bersama-sama menikmati firman Tuhan. Kalau kita mendengar dan melihat hari-hari ini nggak ada yang baik, tapi tanamkan di dalam hati kita, Tuhan Yesus tetap baik. Nah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin sekali dalam kehidupan kami selalu mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat pengorbanan Tuhan, darah-Mu yang sudah tercurah. Oleh karena pada itu pagi hari ini, kami boleh menikmati tubuh dan darah Yesus, yang adalah lambang dari penebusan, yang sudah menebus hidup kami, dari orang berdosa menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Ini bukan suatu tradisi, tetapi suatu habit dalam kehidupan kami, untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, dan mengingat selalu apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan melakukan perjamuan kudus ini. Kuduskan, sucikan hati kami semua, supaya kami layak melayani dan menikmati tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Balik berdiri. Jemaat yang di rumah, kau juga berdiri di hadapan Tuhan. Sekarang angkat tubuh Yesus, roti yang adalah tubuh Yesus ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dan mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkat anggur yang adalah darah Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, boleh bersaat teduh. Resapi, tubuh dan darah Yesus sudah menyatu di dalam hidup kita. Mari kami persilakan Bapak Pendeta Bambang. Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Bapak terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih kami boleh masuk bulan yang baru. Hari ini roh kami disegarkan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Petrus Kwik yang sudah Engkau utus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, diberkati Pak Petrus, diberkati pekerjaannya, diberkati pelayanannya, diberkati rumah tangganya, diberkati anak-anaknya. Berkat jasmani, jiwani, dan rohani melimpah untuk Pak Petrus Kwik dan keluarganya. Terima kasih untuk hari ini Bapak di surga. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami rindu kami menerima berkat yang baru dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan bangkit berdiri, angkat tangan saudara, dan kita terima berkat yang dari Tuhan. Diberkati Bapak Ibu Saudara dengan pikiran yang terus-menerus diperbarui melalui firman Tuhan. Diberkati pertumbuhan rohani Bapak Ibu Saudara. Diberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Diberkati rumah tangga saudara. Diberkati apapun yang saudara kerjakan. Dibuat berhasil di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkati anak-anak saudara, diberkati studi mereka, dan diberkatilah kesehatan saudara-saudara. Biarlah anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati dan percaya katakan bersama-sama, amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.